Shalom, selamat sore bagi kita semuanya. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kita harus bersaksi di dunia. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada saat ini terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, dikatakan tetaplah berdoa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap dalam hidup ini ada berjaga-jaga, ada untuk kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita di dunia ini ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan dalam kehidupan yang menghalangi kita pada Tuhan. Tapi firman Tuhan berbicara kepada kita melalui Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana firman Allah tersampaikan kepada Paulus untuk dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dan juga kepada kita setiap para pendengar pada saat ini, bahwa tetaplah berdoa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang kelima, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Orang percaya tetaplah berdoa. Sebagai kita anak-anak terang. Karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Bukan anak-anak yang hidup di dalam kegelapan. Kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Maka harus kita senantiasa hidup di dalam doa. Saudaraku, ada 3 alasan kenapa di dalam firman Tuhan ini disampaikan kepada kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kenapa dikatakan tetaplah berdoa? Saudaraku, kalau kita melihat di dalam pasal yang kelima ini sampai ayat yang ke-22 itu sangat berkaitan, saudaraku. Karena dikatakan alasan yang pertama, dikatakan di dalam pasal 5 ayat 1, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu ditulis kepadamu. Ayat yang keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Hal yang pertama, saudaraku, kenapa dikatakan sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang siang, sebagai anak Tuhan Yesus, harus tetaplah berdoa.
Yang pertama, karena kita tidak tahu kapan waktunya zaman ini berakhir dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang tahu. Dia dikatakan seperti pencuri. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat kapan waktunya. Harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Itulah sebabnya dikatakan tetaplah berdoa, supaya kita senantiasa berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena sungguh kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang dalam kehidupan kita. Doa akan memberikan kesiapan kepada kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Supaya hidup ini, hidup yang selalu bersama dengan Tuhan, hidup yang selalu ada di dalam Tuhan, hidup yang selalu melibatkan Tuhan. Sehingga kapanpun Dia datang dalam hidup kita, maka kita tetap siap. Nah, yang kedua, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata kepada kita, tetaplah berdoa. Alasan yang kedua, agar tetap dalam kebenaran. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju cirahkanlah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Ini hal yang kedua, supaya kita tetap berbaju cirahkan iman dan kasih, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Doa akan senantiasa membentengi kita, tidak akan masuk dalam perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Jauh dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Tetapi doa itu akan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, untuk tetap kita hidup di dalam Dia dan melakukan segala perintah-perintahnya. Itulah sebabnya dikatakan tetaplah berdoa. Orang yang percaya kepada Yesus, anak-anak terang, anak-anak siang, harus membangun doa kepada Tuhan, harus membangun hidup di dalam Tuhan. Karena doa itu adalah tanda bahwa kita tinggal di dalam Bapa. Orang yang tinggal di dalam Bapa, orang yang tinggal di dalam Yesus, maka dia akan membangun hubungan, dia akan membangun persekutuan, dia akan membangun hidupnya untuk tetap di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Dia akan membangun komunikasi kepada Tuhan. Dia hidup seturut dengan ketetapan-ketetapan kebenaran daripada Allah. Itu adalah sikap hidup orang yang sungguh menjadi anak-anak terang yang hidup di dalam berdoa. Kebenaran itu bisa kita lakukan kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu juga menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa itu akan membangun suatu komunikasi. Hal-hal apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam doa itu membawa kita kepada kebenaran. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, tetaplah berdoa. Alasannya di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di dalam kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Yang ketiga, saudaraku, agar kita senantiasa mendukung di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan-pekerjaan Allah di muka bumi ini telah Dia menyerahkan, telah Dia menaruh, telah Dia meletakkan kepada setiap pribadi manusia yang percaya kepadanya untuk menjadi murid,
untuk melanjutkan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah ini yang telah ada di tengah-tengah dunia ini. Dan pekerjaan-pekerjaan itu telah diletakkan kepada setiap pribadi yang menyerahkan hidup kepadanya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para majelis, sebagai para pelayan, dan tidak menutup kemungkinan juga sebagai jemaat, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka harus senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan yang telah ada di tengah-tengah dunia ini, yang sudah dibangun oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, doa itu akan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kuasa, karena di dalam doa menghadirkan Allah, dan akan senantiasa mengurapi, akan senantiasa menyatakan kuasa bagi setiap pribadi yang terus di dalam mendukung pekerjaan Allah, yaitu anak-anak terang dan anak-anak siang yang telah percaya kepada Yesus. Karena itu saudaraku, marilah kita tetap berdoa agar kita terus mendukung pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dengan melalui doa, kita akan mendukung mereka yang memberi diri di dalam melayani, mendoakan mereka, menghormati mereka, menghargai mereka, karena mereka telah ditetapkan oleh Allah untuk memberitakan kebenaran Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Tuhan menghendaki setiap kita untuk kita semakin melibatkan, mengambil bagian untuk mendukung dalam pekerjaan Tuhan, dan juga mendoakan mereka bagi yang bekerja keras untuk dalam memberitakan kebenaran-kebenaran Allah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Dan dikatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, dengan doa maka kita akan mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan mendukung mereka yang bekerja keras di dalam pemberitaan kebenaran Allah. Kita akan mendukung setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Kita akan mendukung mereka. Bahkan kita melibatkan diri kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan memakai saya dan Bapak Ibu semua. Itulah tugas kita sebagai gereja. Itulah tugas kita sebagai anak-anak terang. Itulah tugas kita sebagai anak-anak siang. Untuk kita senantiasa mendukung dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah diletakkan Tuhan kepada setiap pribadi yang melayani Dia. Saudara, marilah kita tetap berdoa agar kita senantiasa mendukung mereka yang bekerja keras di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan sebagai hal yang biasa, tetapi butuh dukungan, butuh bergandengan tangan, butuh doa yang harus kita naikkan, sehingga terus kita melihat pekerjaan Allah semakin terus dikembangkan dan semakin terus ada, bertumbuh untuk menuju kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Tema kepada kita pada saat ini, tetaplah berdoa. Buktikan
bahwa kita adalah anak-anak terang. Buktikan bahwa kita adalah anak-anak siang. Mari kita tetap berdoa dalam hidup ini. Karena doa itu akan senantiasa mempersiapkan diri kita dalam kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengerti kapan dia datang dalam hidup kita. Tapi doa itu akan mempersiapkan kita. Yang kedua, doa itu membawa kita dalam kebenaran. Tetap kita ada di dalam kebenaran, akan membentengi kita, akan menghalangi kita untuk melakukan segala hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, doa itu akan senantiasa memberikan kepada kita suatu keputusan mendukung pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini, dan mendukung mereka yang melibatkan diri di dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Biarlah firman ini sungguh memberkati setiap kehidupan kita, sehingga kita mulai saat ini dan seterusnya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran-Mu yang telah tersampaikan bagi kami pada saat ini, bahwa sungguh pentingnya kami harus melakukan firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, yaitu tetaplah berdoa. Berdoa itu adalah suatu perintah Allah yang harus kami lakukan, yang harus kami taati, yang harus kami perbuat dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, sebagai kami anak-anak-Mu yang telah Engkau jadikan menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang, bukan anak-anak kegelapan, supaya kami mencintai, tetap berdoa itu, bukan hanya di saat kami butuh, bukan hanya di saat kami dalam kesusahan, bukan hanya di saat kami dalam segala pergumulan, tetapi dikatakan tetap, artinya dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam apa yang harus kami hadapi sekalipun, kami tetap berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah mengajarkan kami pada sore ini. Berkati kami semua. Siapapun yang mendengarkan firman ini, berkati mereka. Berkati mereka dalam keluarga. Berkati mereka dalam pekerjaan. Berkati segala kerinduan hati mereka. Dan terus topang mereka Bapa. Terus Tuhan yang melawat, terus Tuhan yang berkuasa, dan biarlah sungguh Engkau ada selalu bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Jika mereka sekarang dalam kondisi sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu ya Bapa mengalir di dalam kehidupan mereka untuk mentahirkan, melenyapkan, melepaskan segala penyakit dalam tubuh, sehingga memiliki kesembuhan dan fisik tubuh yang kuat, yang sehat, untuk semakin melayani Tuhan melalui berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan Engkau Tuhan Yesus yang terus memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya.